Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernaung padanya. Kemudian solawat beserta salam tak jemu dan tak bosan-bosannya kita berikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita yang hadir di channel ini senantiasa mendapatkan syafaat yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Islam sebagai hewan sangat dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian hewan lain memang dianjurkan untuk dibunuh karena menjadi mudarat dan tanda keburukan. Sahabat beriman, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa hewan yang sampai disayangi oleh para malaikat Allah. Berikut ulasan selengkapnya. Setiap makhluk hidup di dunia ini dianugerahi rasa saling mengasihi, baik manusia maupun hewan. Misalnya, manusia dan hewan hidup saling berdampingan dan saling ketergantungan. Maka dari itu perlunya rasa saling menyayangi. Hal inilah yang membuat manusia memiliki rasa peduli terhadap hewan, termasuk untuk memeliharanya. Namun, tak sedikit juga di antara manusia yang tidak memuliakan seekor hewan. Seringkali sikap hingga perlakuan kasar manusia membuat hewan terlantar hingga mati. Padahal hewan juga merupakan makhluk hidup yang harus dihormati. Bahkan sejumlah hewan berikut ini merupakan hewan kesayangan malaikat Allah. Bahkan beberapa dari hewan tersebut dijamin masuk surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang beriman, lantas hewan apa sajakah yang disayangi oleh para malaikat tersebut? Simak video ini sampai selesai. Saudaraku, yang pertama yaitu adalah semut. Semut mempunyai tubuh yang kecil, tak membuat semut kehilangan keistimewaannya di balik tubuhnya yang kecil itu. Semut juga disukai oleh malaikat, bahkan Allah melarang membunuh semut. Bahkan itu tergambar dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi. Nabi tersebut lalu memerintahkan untuk mendatangi sarang semut dan membakarnya. Tetapi kemudian Allah menurunkan wahyu padanya. Apakah hanya karena seekor semut menggigitmu, lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih? Hadis riwayat Muslim. Adapun yang kedua, yaitu adalah kucing. Kucing merupakan hewan kesukaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kesayangan malaikat pula. Hewan ini memiliki keunikan dan keistimewaan, yakni bisa mendengarkan suara azan dan dapat melantunkan azan juga. Karena hal tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sangat menyukai kucing. Kucing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Mu'izza dan sangat menyayangi kucingnya tersebut. Hal itu pernah beliau lakukan ketika kucingnya tidur di atas jubahnya. Alih-alih mengganggunya saat tidur, Nabi sallallahu alaihi wasallam malah memotong bagian yang ditiduri kucing tersebut. Nabi juga berpesan untuk menyayangi kucing. Orang yang menelantarkan kucing akan mendapatkan siksa neraka. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai.
Hadis riwayat Bukhari. Dan yang ketiga yaitu adalah burung hudhud. Masih ingatkah dengan kisah Nabi Sulaiman dan burung hudhudnya? Hewan ini menggambarkan kesetiaan pada Nabi tersebut. Burung hudhud memiliki kecerdasan dan kecemerlangan untuk berpikir. Hewan ini juga adalah hewan yang dilarang dibunuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh 4 macam hewan, yaitu semut, lebah, hudhud, dan surat. Hadis riwayat Abu Daud. Malaikat menjadikan hewan ini menjadi hewan kesayangan karena hewan ini terkait dalam sejarah Nabi Sulaiman alaihi salam. Adapun hewan yang keempat yaitu adalah ular. Ular merupakan salah satu hewan yang berbahaya dan paling banyak ditakuti. Meskipun berbahaya, hewan ini ternyata menjadi hewan kesayangan para malaikat. Padahal hewan ini identik dengan hewan yang merusak dan merugikan manusia. Bahkan biasanya bisa mematikan jika terkena patukannya. Namun, keistimewaan ular tersebut adalah hewan yang digunakan Nabi Musa alaihi salam untuk memusnahkan sihir pada zamannya. Saat itu Nabi Musa juga membelah lautan menggunakan tongkat dengan pandangan ilusi manusia berubah menjadi ular yang memusnahkan ular sihir pada saat itu. Adapun yang kelima yaitu adalah laba-laba. Salah satu hewan yang melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan dibunuh oleh kaum Quraisy yaitu adalah laba-laba. Kaum Quraisy berencana membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya mengadakan sembara dengan hadiah 100 unta bagi yang bisa membunuh Muhammad. Pada saat itu mereka mengutus seseorang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengutus laba-laba untuk membuat jaring untuk menutup gua Sur tersebut, tempat persembunyian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pembunuh itu tidak menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak hanya sebagai hewan penyelamat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi hewan ini juga jadi hewan kesayangan para malaikat. Adapun yang keenam yaitu adalah belalang. Belalang juga termasuk ke dalam hewan yang disenangi oleh malaikat. Hal itu karena pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi langit ketujuh guna mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu pula belalang berwarna keemasan bergelantungan di pohon langit-langit ketujuh. Hewan ini berterbangan di daun-daun pohon Sidratul Muntaha. Penggambaran belalang emas tersebut terdapat dalam sebuah hadis. Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang naik kuda akan mampu melintasi bayang-bayang pohon Sidratul Muntaha sealam 100 tahun lamanya, atau 100 penunggang kuda yang sangat cepat yang berada di bawah naungannya. Di sana juga ada belalang dari emas, buahnya seperti kendi yang besar-besar. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun yang ketujuh yaitu adalah ikan paus. Satu lagi hewan yang turut andil dalam sejarah Nabi yaitu adalah ikan paus. Maka dari itu hewan ini menjadi hewan kesayangan para malaikat. Hewan tersebut ialah ikan paus. Ikan paus ini adalah hewan yang menelan Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau dilempar ke laut. Karena kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus alaihi salam kelebihan muatan, Allah pun memerintahkan hewan tersebut memuntahkan Nabi Yunus di daerah yang tandus. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh Nabi Yunus yang putus asa karena tak berhasil menyiarkan dakwah kepada kaumnya. Hewan ini menjadi hewan kesayangan para malaikat karena melalui hewan ini Nabi Yunus sadar atas perbuatannya tersebut. Nabi Yunus berada di dalam perut ikan selama 40 hari dan akhirnya menyadari kelalaiannya tersebut. Adapun yang kedelapan yaitu adalah hewan unta.
Hewan selanjutnya yang disukai malaikat adalah unta. Unta ini merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hewan ini dibunuh oleh kaum yang bernama Samud. Hal itu mendatangkan azab bagi kaum tersebut yang mereka dibinasakan tanpa tersisa ataupun hal itu mendatangkan azab bagi kaum tersebut yang mereka dibinasakan tanpa tersisa satupun dari mereka. Selain sebagai hewan yang disenangi malaikat, unta juga hewan yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, hewan inilah yang ditumpangi oleh beliau. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berangkat bersama sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang turun menemani hijrah adalah hewan unta. Unta ini juga digunakan sebagai petunjuk tempat tinggal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Madinah kala itu. Unta tersebut pun berhenti di rumah milik sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari sampai akhir hayat Rasulullah tinggal di rumah ini. Adapun yang nomor 9 yaitu adalah kuda. Hewan selanjutnya yang disukai para malaikat adalah kuda. Hewan ini adalah hewan yang membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam penyebaran agama Islam. Hewan ini juga dianjurkan untuk dipelihara karena di ubun-ubunnya terdapat kebajikan hingga hari kiamat. Keutamaan kuda juga dijelaskan dalam sebuah hadis, di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menahan seekor kuda di jalan Allah dengan keimanan dan membenarkan janjinya, maka kenyangnya kuda itu, kotorannya dan air kencingnya akan ada di dalam timbangan kebaikannya kelak di hari kiamat. Adapun hewan yang terakhir yaitu adalah keledai. Hewan selanjutnya yang jadi hewan kesayangan para malaikat adalah keledai. Hewan tersebut disenangi karena mukjizat hidup dan mati diberikan kepada Allah yang diperlihatkan kepada Nabi Uzair, yang diperlihatkan sebagai contoh umat manusia bahwa Allah yang menghidupkan, mematikan dan menciptakan alam semesta. Selain menjadi hewan kesenangan para malaikat, hewan ini juga adalah hewan yang akan dijamin masuk surga bersama dengan hewan-hewan lainnya. Kisah tentang keledai Nabi Uzair itu terdapat dalam Al-Quran. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutup atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah naik kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 259. Baik sahabat beriman, itulah 10 hewan yang paling disukai oleh para malaikat dan juga sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian membuang, mengusir ataupun membunuh hewan ini. Sekian kajian dari kami. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa menambah keimanan kita, bisa menambah wawasan kita, dan semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.